saham itu pengennya setiap uang, setiap dolar atau setiap rupiah yang dia tanamkan harus menghasilkan return, ya. Nah, jadi kalau return dia akan berhitung apa itu risknya berapa, ya, expected return-nya berapa. Nah, risiko akan selalu dihitung dengan cermat. Terus terbentuknya harga. Ini kalau kita nggak melihat demand supply itu hanya dari dua sisi saja, ya. Tapi kita kaitkan selanjutnya, ya. Nah, jadi keseimbangan di pasar jelas merupakan kesepakatan antara siapa? Pembeli, konsumen, buyer dengan penjual, produsen atau sellernya. Nah, kuantitas yang diminta akan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dalam bahasa matematik enak sekali, hanya tinggal dibedakan. Kalau kuantitasnya miliknya demand, Anda taruh notasi Q to quantity, D-nya kecil, ya, itu adalah demand. Tapi di sisi lain Anda punya quantity, siapa yang punya produsen, tinggal Anda kasih notasi S. S itu dari supply, ya. Quantity of demanded same, ya, sama dengan quantity of supply, gitu. Jadi kalau itu terjadi, ya udah, enak aja kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, keseimbangan itu tetap enggak? Keseimbangan tetap tidak. Keseimbangan pasar. Market equilibrium. Jawab aja. Tetap atau tidak? Volatility, Bu. Selalu berubah-ubah, Bu. Fuka. Nah, enggak, ya Bapak nggak meneliti, Bapak juga bisa melihat, ya, fakta aja, ya. Jadi bisa saja di pasar itu nggak selalu tetap, Pak, ya, nggak selalu tetap. Artinya apa? Market equilibrium itu selalu berubah setiap saat, ya. Nah, tadi saya katakan untuk jenis mata uang asing, Anda melihat mungkin kalau harga barang, ya, sembako aja yang kita butuhkan sehari-hari itu gerakannya itu masih relatif panjang, ya. Tapi untuk barang yang ini disebutnya barang apa yang non-durable. Tapi untuk barang yang bersifat durable itu pergerakannya lebih lama, lebih panjang, gitu, ya. Jadi mungkin Anda lihat harga bulan ini, bulan depannya masih tetap, gitu, ya. Tapi untuk bahan kebutuhan pokok, ya toh, convenient goods-nya nggak selalu begitu, ya. Jadi berubah-ubah dia, ya. Tapi nggak terlalu cepat. Tapi begitu Anda nanti kaitkan dengan valuta asing, falas, ya, wah, itu pergerakannya luar biasa cepatnya, gitu, ya. Jadi akankah kita menggunakan istilah short term dengan long term? Boleh, dua-duanya bisa digunakan, tapi ukurannya jangan menghitung hari, jangan menghitung minggu, jangan menghitung bulan. Bisa ada jam, gerakannya sesuai dengan jam, ya. Oke, apalagi kita itu kan punya dua ukuran waktu, ya, ada IM dan ada PM, ya, seperti itu. Nah, keseimbangan itu kalau dia berubah, apa yang menyebabkan dia berubah? Ya, kembalikan lagi, yang membuat keseimbangan siapa? Variabelnya kan dua. Siapa dua? Kekuatan. Ada kekuatan datang dari demand dan satu kekuatan lagi datang dari supply. Jadi kalau supply dan demand salah satu saja berubah, otomatis equilibrium akan berubah. Ya toh? Nggak percaya? Dibuktikan. Ya. Nah, itu dari satu sisi. Sisi yang lain boleh aja. Nah, kenapa? Karena di situ yang disebut dengan determinan untuk demand itu berbeda sekali dengan determinan dari supply. Ya. Kenapa? Mungkin kalau supply kita bisa lebih sederhana, 3 aja, ya. Apa? Harga barang akan ditentukan oleh apa? CP. CP itu apa? Cost of production. Jadi berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu kita membuat atau meng-create suatu barang, menciptakan suatu barang. Nah, itu CP namanya, ya. Nah, kemudian yang lain apa? Mungkin terjadi perubahan itu bisa seperti pisau bermata dua, bisa dia memotong ke atas atau dia memotong ke bawah. Memotong ke atas artinya dia naik, memotong ke bawah artinya dia turun, ya.
pisau bermata dua. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita hati-hati. Kalau produsen apa yang dilihat? Faktor produksi. Ya kan? Iya toh, yang dilihat faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Sekurang-kurangnya kita kenal ada 4 jenisnya, atau kita kenal 6, boleh. Dua-duanya boleh. Ya. Nah, misal, contohnya apa? Harga bahan baku. Ya, harga bahan baku ya. Apa itu? Transportasi. Contoh. Yang datang dari bahan baku, sehingga membuat produk tersebut harganya naik. Kedelai, Bu, kedelai. Dapat di bursa. Oke. Ini sembako ya, sembako. Oke. Kedelai harga naik. Ya. Ini kan dilema ya, dilema. Kita itu lahannya banyak, ya, petaninya banyak, tapi beberapa bahan baku masih harus impor. Ya, apa itu? Kedelai. Kedelai itu sobin ya. Sobin kok masih impor gitu. Bukan cuma itu, jagung pun diimpor gitu ya. Ya enggak. Padahal kita itu banyak lahan nganggur, banyak lahan tidur ya. Petani kita juga banyak, ya kan? Saudara-saudara kita di pedesaan kan banyak, ya. Ya, Bu, benar. Kenapa nggak dilakukan saja gitu? Nah, jadi kembali ke laptop lagi. Jadi kalau ada perubahan di satu sisi saja, katakannya supply, terjadi kenaikan harga bahan baku, maka otomatis dia akan mempengaruhi harga jual. Ya. Atau yang lain, ada tuntutan kenaikan upah atau gaji. Siapa yang nuntut? Ya teman kita juga. Siapa? Kita. Iya, employee, karyawan. Apalagi kalau mau lebaran, sensi ya. Contohnya apa? Nggak dibayar THR, mogok gitu ya. Bener nggak? Nggak disesuaikan UMR-nya, upahnya atau gajinya, mogok kan gitu ya. Iya toh. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor. Ya, menjadi pressure dia ya. Nah, jadi kalau seperti itu maka penawaran ya, supply itu akan terpengaruh begitu ya. Nah, oleh sebab itu maka gimana sih kita memanage mereka? Nah, ini tugasnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kalau nanti bekerja di kantor, jaga itu keseimbangan ya. Ya toh? Nah, atau mungkin terjadinya perubahan kenapa? Ya ada perubahan karena daya beli. Kenapa daya beli berubah? Karena income kita berubah gitu. Ya toh? Jadi income kita naik atau turun itu jelas mempengaruhi terhadap demand. Ya. Jadi kalau terjadi peningkatan pendapatan, orang itu cenderung memperbesar jumlah barang yang dikonsumsi, ya, atau jumlah barang yang akan dia beli. Tapi sebaliknya, karena apa? Kalau dia mengalami penurunan pendapatan, maka dia cenderung ya akan mengurangi juga jumlah barang yang dia beli. Jadi konsumen itu smart ya, cerdas kita itu, ya, nggak usah disuruh, udah ngerti. Ya, oke ya. Nah, ini keseimbangan. Nah, keseimbangan itu bisa berubah kapan? Nah, kalau mau kita hubungkan boleh aja, ya. Dengan cost boleh, dengan revenue boleh, ya. Nah, mungkin Anda akan menghitung nanti arus kasnya berapa. Nah, ini biarlah dihitung oleh para manajer, ya. Kemudian keseimbangan pasar itu sendiri lebih kepada ide dan QS-nya. Ya, tadi saya katakan ini ada notasi di kecil itu ya demand. Kalau ini ada S kecil itu adalah supply. Ya, jadi QD jumlah permintaan, ya, quantity of demanded, kemudian PS adalah quantity of supply. Ya, jadi ada jumlah permintaan dan ada jumlah penawaran. E-nya adalah equilibrium. Ya, E itu bisa kita nyatakan dengan ini huruf E gini, equilibrium point ya. Jadi ada perpotongan dua garis di satu titik. Ya. Nah, itu akan melahirkan dua hal. Apa itu PE? Yaitu price equilibrium. E-nya itu dari equilibrium. Ini P-nya adalah price. Itu apa? Harga keseimbangan. Dan QE, Q-nya adalah quantity, E-nya, E kecil itu jumlah
dari keseimbangan, equilibrium juga.